Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Setwasari dengan NIM 41519010104 di kelas C308 hari Senin jam 1.15 sampai 16.45 dengan dosen pengampu Ibu Vina Ayumi Eskom Mkom. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian akhir semester tentang pengenalan data mining. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama itu ada tahapan atau proses knowledge discovery in a database atau KDD, itu ada apa aja? Yang pertama itu ada data selection. Data selection-nya adalah pemilihan atau seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Kemudian yang kedua itu ada pre-processing atau cleaning. Tahap ini adalah proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, kemudian memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak atau typografi. Kemudian ada transformation. Transformation ini adalah tahap pengkodingan, adalah proses transformasi data pada yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Kemudian ada tahap data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Kemudian yang terakhir ada interpretation atau evaluation. Di tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang telah ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Pertanyaan kedua itu sebutkan siklus proyek data mining. Yang pertama itu ada fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Kemudian yang kedua ada fase pemahaman data atau data understanding phase. Kemudian ada fase pengolahan data atau data preparation phase. Kemudian ada fase pemodelan atau modeling phase. Kemudian ada fase evaluasi atau evaluation phase. Kemudian ada fase penyebaran atau deployment phase. Selanjutnya pertanyaan adalah sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. WK adalah dalam aplikasi WK itu ada beberapa yang penting untuk proyek data mining. Yang pertama ada classifier, merupakan suatu panel untuk menggunakan algoritma classification atau regression terhadap data yang telah ditemukan di panel pre-processing. Kemudian ada cluster, merupakan panel yang memberikan akses terhadap berbagai metode clustering yang disediakan. Kemudian ada associate. Di associate ini adalah menyediakan algoritma untuk association rule yang berguna untuk menggali relasi antar item pada data. Kemudian ada select attribute. Di sini fiturnya menyediakan berbagai algoritma untuk memilih atribut atau variabel yang paling relevan untuk permasalahan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan conversion matrix? Conversion matrix ini merupakan sebuah tabel yang sering digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi di machine learning. Kemudian jelaskan mengenai MAE, RMSE, RAE, dan RRSE. Oke, yang pertama itu ada MAE. MAE ini adalah singkat dari mean absolute error. MAE itu merupakan rata-rata dari perbedaan absolut antara prediksi dan nilai sesungguhnya dari setiap instance memiliki bobot yang sama. Kemudian ada RMSE, singkatan dari root mean squared error. RMSE ini adalah pengukuran skor kuadratik. RMSE itu juga adalah akar dari rata-rata kuadrat perbedaan antara prediksi dan nilai sesungguhnya. Kemudian ada RAE, itu adalah relative absolute error. RAE ini adalah selisih error yang dibagi dengan varian dari data nilai sesungguhnya sehingga memiliki rentang antara 0 dan 1.
Kemudian ada RRSE, yaitu singkatan dari Root Relative Squared Error. Pengertiannya hampir mirip dengan RAE, tetapi error dikuadratkan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa kegunaan metode precision, recall, dan F1 atau F measure. Yang pertama itu kita jelaskan precision adalah biasanya digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antar informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem recall. Selanjutnya diberikan oleh sistem, kemudian selanjutnya adalah recall. Recall ini digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Selanjutnya itu ada F1 atau F measure. F measure ini adalah salah satu perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear ini merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan dari satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas respon atau Y. Kemudian yang biasa digambarkan dengan garis lurus. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mencari nilai A atau konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear. Nah, di sini adalah gambar rumus dari mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear yang gambar di sebelah kanan ini. Dan dijelaskan sebelah kirinya ini adalah penjelasan bagaimana fungsi persamaan garis Y plus A plus BX hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Hal ini berarti kita tidak bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berhimpit. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Nah, aturan asosiasi ini atau yang biasa disebut association rule adalah salah satu metode data mining yang bertujuan untuk mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, kemudian di mana setiap transaksi terdiri dari beberapa item. Dan pertanyaan selanjutnya itu ada, jelaskan mengenai frequent pattern mining. Frequent pattern mining ini merupakan salah satu task atau pekerjaan data mining yang sangat penting. Frequent pattern mining ini merupakan salah satu task data mining yang digunakan untuk mencari pola serta hubungan atau relasi, kemudian ada asosiasi dan korelasi dalam data dari dataset yang akan kita olah. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada jelaskan mengenai cara kerja, kemudian kelebihan dan kelemahan algoritma random forest. Yang pertama ini adalah cara kerja algoritma random forest. Random forest ini bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya untuk mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Hutan yang dibangun oleh random forest ini adalah merupakan kumpulan decision tree di mana biasa dilatih dengan metode bagging. Ide umumnya dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Kemudian algoritma random forest ini meningkatkan keacakannya pada model sambil menumbuhkan tree atau pohon. Kemudian random forest ini mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang acak tadi. Cara tersebut menghasilkan keragaman yang luas dan umumnya menghasilkan model yang lebih baik dari hasil algoritma random forest ini. Selanjutnya ini ada kelebihan dari algoritma random forest. Yang pertama itu menghasilkan error yang lebih rendah, kemudian memberikan hasil yang bagus dalam klasifikasi, kemudian dapat mengatasi data training dalam jumlah sangat besar secara efisien, kemudian metode yang efektif untuk mengestimasi hilangnya data, kemudian dapat
memperkirakan variabel apa yang penting dalam klasifikasi, kemudian menyediakan metode eksperimental untuk mendeteksi interaksi variabel. Selanjutnya itu ada kelemahan dari algoritma random forest. Yang pertama itu waktu pemrosesannya yang lama karena menggunakan data yang cukup banyak dan membangun model tree yang cukup banyak pula karena datanya cukup banyak. Untuk membentuk random trees karena menggunakan single processor. Selanjutnya yang kedua itu ada interpretasi yang sulit dan membutuhkan metode penyetelan yang tepat untuk data. Dan yang terakhir itu kelemahannya ada ketika digunakan untuk regresi, mereka tidak dapat memprediksi di luar kisaran dalam data percobaan. Hal ini dimungkinkan data terlalu cocok dengan kumpulan data pengganggu atau noisy. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.